Kita mulai pembahasan kita tentang tarian alam semesta. Pada pertemuan siang ini kita akan bahas tarian mekanis deterministik. Ini adalah kerangka pandang fisika klasik. Ya. Pada pertemuan terdahulu kita melihat bagaimana para pemikir Yunani itu mencoba membantu kita memahami alam. Diawali dari gagasan bahwa realitas puncak atau realitas dasar dari alam yang kompleks itu adalah air, gitu ya. Itu diawali oleh Thales, kemudian dibawa ke konsep yang abstrak oleh Anaximandros dengan mengatakan bahwa dasar itu semua adalah aperon, dan dikembalikan lagi menjadi sesuatu yang alamiah, yang natural oleh Anaximenes itu dengan realitas dasarnya itu adalah udara, gitu, dan seterusnya. Nah, itu pandangan-pandangan yang mengawali kerangka atau cara pandang yang logos, yang tidak lagi bertumpu pada mitos. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba melompat pada Eropa abad pertengahan, ya, hingga awal abad 20 atau akhir abad 19. Ya. Nah, itu gambaran umumnya itu diberikan oleh fisika. Ya. Jadi ketika Eropa memulai yang disebut dengan era Renaissance, begitu ya, kebangkitan kembali Yunani, gitu. Nah, kemudian gagasan yang dimulai dari sastra, ya, kemudian seni rupa. Nah, ini kemudian juga dirumuskan tentang ilmu pengetahuan, ya. Dan ilmu pengetahuan pertama yang dirumuskan, ilmu pengetahuan formal pertama yang dirumuskan itu adalah fisika, ya. Fisika. Jadi belum ada cabang ilmu apapun pada saat itu. Nah, kemudian dikembangkanlah fisika, ya. Karena ini ilmu tentang alam, ya. Kalau matematik itu di dalam kerangka Aristotelian itu adalah filsafat teoritis tingkat menengah, ya. Tingkat tingginya adalah filsafat ketuhanan, filsafat rendahnya adalah fisika. Nah, nanti dalam perkembangannya kemudian sesuatu yang berdasar dari observasi itulah sains, yang sepenuhnya masih bertumpu pada silogisme itulah filsafat. Nah, matematika berada di tengah, ya, semi sains, semi filsafat, gitu, ya. Itu matematika. Jadi seperti itu posisinya. Ya. Jadi ilmu yang dikembangkan pertama itu adalah fisika. Ya. Itu di yang nanti akan kita lihat itu puncaknya sampai di formalisasi oleh Newton. Ya. Nah, kalau kita bicara fisika, maka
Kalau kita bicara fisika sampai saat ini, kita akan berbicara dua periode utama, yaitu periode lama yang disebut dengan fisika klasik dan periode baru, ya, atau modern. Nah, yang lama itu kontennya adalah Newtonian, mekanik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Maxwellian. Nah, yang membedakan antara Newtonian dan Maxwellian, ya, ini yang dibahas di sini itu adalah materi. Materi. Ya, jadi saya pegang HP ini adalah materi. Nah, ini punya massa yang kemudian dipengaruhi oleh medan gravitasi, sehingga kemudian ada gaya gravitasi berat di sini. Nah, kalau saya lepas, ya, seperti yang sudah kita pelajari, konsep gerak Aristoteles, ya, ini akan jatuh, dan jatuhnya itu spontan, ya, jatuhnya itu spontan. Gitu. Karena jatuh dia punya kecepatan. Nah, itulah kuantitas utama dari materi, ya, massa dan kecepatan. Nah, dari situ kemudian didefinisikan momentum, energi kinetik, gitu. Kemudian yang kedua adalah Maxwellian. Di Maxwellian ini ya, kita belajar sesuatu yang kita rasakan, tapi sumbernya itu abstrak, ya, nggak pernah kita lihat, bahkan nggak ada manusia yang melihat. Gitu. Ini ada cahaya, ada lampu, ada cahayanya, listrik, kata orang yang menyebabkan itu elektron. Tapi nggak pernah di antara kita itu melihat elektron, ya. Bahkan yang disebut mendeteksi elektron tersendiri itu juga nggak pernah melihat elektronnya, J.J. Thomson, ya. Itu hanya efek atau jejak-jejaknya saja, itu berkas, ya. Ini bukan elektronnya sendiri terlalu kecil untuk bisa dilihat. Nah, itu yang kemudian menimbulkan medan listrik. Jadi medan, ada kata-kata medan di situ. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu fisika modern. Nah, begitu disebut fisika modern, maka bayangan kita pertama itu pada relativitas. Kemudian sambil membayangkan wajah Einstein. Nah, yang kedua itu adalah kuantum. Dasar dari semua teknologi yang ada sekarang ini adalah dari kuantum. Tidak ada teknologi sekarang ini yang nggak kemudian pakai prinsip kuantum untuk mekanisme kerjanya, ya, untuk teknologi yang canggih-canggih itu. Nah, nggak ada yang nggak pakai kuantum. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dari sisi waktu, sampai abad 19 itulah episode atau era lama, old science, old physics, ya, Newtonian, Maxwellian. Kemudian masuk abad 20, ada paradigma terpaksa harus memperkenalkan paradigma baru. Ya. Maka lahirlah teori kuantum dan teori relativitas hingga saat ini. Ya. Nah, kita review sebentar pada gagasan Anaximandros, ya. Karena ini nanti bagian dari sejarah konflik, ya, bagian dari sejarah konflik. Jadi kita tengok lagi. Adalah Anaximandros, ya, pemikir pertama yang menyoroti yang Anaximandros ngapain mikir sih, bikin kita susah aja dah. Kenapa? Halo, kenapa? Ya, jadi Anaximandros, ya, yang pertama berpikir bahwa bumi, ya, itu berada di pusat jagat raya,
ya, dia berjarak sama dari objek langit manapun, begitu ya. Itulah sebabnya kemudian dia tetap ya, tidak bergerak jatuh, ya, kita katakan itu jatuh. Karena sebelumnya Thales itu mengatakan bahwa bumi itu terapung di air. Gitu ya. Dan tentu pertanyaannya kemudian air itu sendiri berada di mana, begitu ya. Nah, ini perlu saya review karena nanti ada konflik, ya, konflik yang menyejarah, itu. Ya. Nih, jadi yang pertama mempunyai gagasan bumi berada di pusat jagat raya itu adalah Anaximandros. Itu, nah ini hidup abad ke-7, abad ke-6 sebelum Masehi. Nah kemudian Aristoteles itu juga menyebutkan bahwa bumi itu berada di pusat jagat raya. Dan semua yang ada di bumi hingga bulan itu tersusun dari 4 anasir. Tanah, air, udara, dan api. Objek-objek itu musnah, ya, dapat musnah, kotor, berubah, gitu. Nah, sedangkan objek yang ada di atas bulan itu tersusun dari anasir kelima, ether, yang murni dan abadi. Ya. Murni dan abadi. Ini gagasan Aristoteles tentang jagat raya, penyusunnya dan sifatnya. Ya. Tuh. Aristoteles lah setelah Anaximandros yang menggagas bahwa bumi itu berada di pusat jagat raya. Ya. Ini sekitar 4 abad sebelum Masehi. Ya. 4 abad sebelum Masehi. Kemudian sekitar 5-6 abad berikutnya, yaitu di sekitar abad kedua, ada pemikir Yunani yang berada di Alexandria, yaitu Claudius Ptolemaeus, juga menggagas bahwa bumi lah yang merupakan pusat jagat raya. Ya. Dengan objek-objek langit, ya, bergerak mengitari bumi, seperti halnya Aristoteles, ya, seperti halnya Aristoteles itu objek-objek langit itu mengitari bumi, ya, diperkenalkan sekitar 50 bola, ya, yang merupakan daerah tempat objek-objek langit, ya, seperti bulan, Merkurius, Venus, Mars, matahari itu beredar. Ya. Nah, Ptolemeus lebih banyak lagi, ya, lingkaran-lingkaran yang dibuat, bola-bola yang dibuat. Ini objek yang di bawah matahari, ya. Ini objek yang di atas matahari. Itu. Jadi dideskripsikan ada 2 begitu. Nah, ini, ya, ini Ptolemeus. Tuh. Ini di sekitar tahun, jadi di abad kedua Masehi, ya, tahun 150-an. Tuh. Sampai sekian lama gagasan Anaximandros, Aristoteles, dan Ptolemeus, ya,
Ini kemudian diteguhkan oleh dunia atau agama Kristiani, ya. Ini menjadi bagian dari doktrin gereja, ya, bahwa bumi itu adalah pusat penciptaan, gitu, ya. Tidak masalah sampai kemudian muncullah Nikolaus Kopernikus, ya. Nikolaus Kopernikus itu mempunyai pandangan yang berbeda. Tidak lagi geosentris atau bumi sebagai pusat jagat raya, tetapi Kopernikus itu memperkenalkan matahari sebagai pusat jagat raya, ya. Ini. Dan dia diskusikan dengan teman-temannya itu. Sebagian teman-temannya antusias, mendorong Kopernikus untuk menuliskan gagasan-gagasan tersebut. Tapi Kopernikus sepertinya sadar bahwa kalau gagasan itu dia tulis, ya, maka akan geger, begitu ya. Sebabnya tidak lain adalah seperti yang saya sebut tadi, bumi sebagai pusat jagat raya itu sudah menjadi pandangan dunia gereja. Sehingga kalau Kopernikus itu kemudian menawarkan yang lain, itu akan langsung bertabrakan, ya, dengan doktrin gereja, begitu. Maka Kopernikus pun tidak segera menuliskannya. Sampai kemudian, ya, setelah sekian lama mendiskusikan itu, ya, dan teman-temannya terus mendesak, maka Kopernikus pun menuliskan gagasan geosentrisnya itu, ya. Dan berhasil menjelaskan fenomena-fenomena yang dijelaskan oleh gagasan Ptolemeus, ya, dan Aristoteles. Bedanya adalah di dalam konsep jagat raya heliosentris, jumlah lingkaran, jumlah bola untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam seperti gerhana, ya, matahari terbit, matahari terbenam, itu jauh lebih sederhana, jauh lebih sedikit. Karena itu, karena lebih sederhana, lebih mudah untuk dipahami, dipelajari, gitu ya. Itu, maka tidak sedikit orang yang kemudian menerima, ya, gagasan Kopernikus itu. Tetapi kelemahan utamanya adalah, ini kan bumi, matahari sebagai pusat jagat raya, sehingga dengan demikian bumilah yang berjalan mengelilingi matahari, kan gitu. Tapi umumnya atau bahkan semua orang tidak merasakan, ya, efek dari bumi berjalan itu. Justru sebaliknya yang dilihat, yaitu matahari terbit dan bergerak, terbit di timur dan bergerak naik, dan kemudian setelah sampai di puncak lalu turun kembali serta terbenam di wilayah barat. Itu yang diamati. Nah, sedangkan bumi bergerak itu justru sebaliknya, tidak teramati. Ya. Nah, pada akhirnya memang Kopernikus itu menuliskan karyanya, ya, 14 berapa itu, 31 atau 32, ya. Nah, 1 tahun setelah menuliskan buku itu, Kopernikusnya meninggal, ya, mati. Tapi gagasannya sudah terlanjur menyebar.
Jadi gagasan heliosentris ini terlanjur menyebar. Ya. Tetapi karena gagasan ini bertentangan dengan gereja, maka pada prinsipnya teori ini ditolak dan harus dihentikan. Gitu ya. Dan orang-orangnya, sebagian orang-orangnya, tokoh-tokohnya itu ditangkap. Ya, karena nampak menentang gereja, begitu. Nah, ditangkap dan bahkan ada yang dihukum mati. Nah, karena itulah kemudian terjadilah perlawanan ya, di kalangan para ahli, di kalangan para ilmuwan. Nah, waktu itu ya ada semacam seruan untuk meninggalkan agama dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Ya. Jadi jangan lagi membawa agama dalam konstruksi ilmu pengetahuan. Jadi inilah awal ya, istilahnya itu sekularisasi. Ya. Jadi agama dikeluarkan dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tuh. Orang-orang yang menganut teori ini pun ditekan, ya. Ditekan, bahkan dihukum. Gitu. Ada perlawanan dari para ilmuwan ya, untuk meninggalkan doktrin agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Mereka tahu bahwa gagasan jagat raya sebagai pusat, bumi sebagai pusat jagat raya itu bukanlah gagasan kitab suci, ya. Dalam hal ini Bible, gitu. Tapi ini sudah digagas oleh Anaximandros, digagas kemudian oleh Aristoteles dan dilanjutkan oleh Ptolemeus, gitu ya, oleh Ptolemeus. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah masalah ilmu pengetahuan, begitu kata sebagian orang. Jadi bukan masalah agama, begitu. Tapi karena ini sudah menjadi pandangan dunia agama, maka menyentuh persoalan ini ya seperti menyentuh masalah agama. Itulah sebabnya kemudian sebagian orang, ya, sebagian penganut gagasan ini pun kemudian diburu dan dihukum oleh pihak gereja dan masyarakat luas, masyarakat ilmiah khususnya, itu kemudian melakukan perlawanan. Ya. Tuh. Bagaimana sekarang kita menolak pandangan geosentris, gitu ya. Nah, para ilmuwan itu sekarang berusaha untuk menyimak bahwa gagasan itu salah. Nah, kesempatan itu datang pada tahun 1572 ketika Tycho Brahe, seorang astronom itu mencatat ya, bahwa ada bintang yang mati, bintang yang meledak atau supernova pada tahun 1572. Nah, para ilmuwan pun gembira. Ya. Inilah bahan pertama yang digunakan untuk menembak geosentris. Ya. Tapi bukan geosentrisnya sendiri yang ditembak, tapi Aristoteles. Ya. Jadi gagasan supernova 1572 ya, oleh para penganut heliosentris itu dikatakan ini menyerang Aristoteles, ya.
menyerang Aristoteles. Anda tahu gagasan Aristoteles yang mana yang diserang oleh ditemukannya supernova oleh Tycho Brahe? Apa? Yang tahu? Gagasan Aristoteles yang mana yang diserang oleh para pendukung Kopernikus? Gagasan Anasir 5, Pak. Ya. Kenapa Anasir 5? Kan katanya abadi tidak bakal musnah gitu, Pak. Oh iya, betul. Ya. Cuma kamu sebut kamu nomor berapa, NRP berapa, departemen apa? Oh, saya Made, Pak, dari Teknik Mesin. Oh. NRP 47. Berapa? 47. NRP, iya. Belakangnya ya? Made. Belakangnya ya? Ya, belakang apa? Oh iya. 47. Ya, betul. Jadi yang diserang itu gagasan Aristoteles tentang Anasir kelima, karena supernova ini kan bintang, ya, bintang yang jauh, jadi di atas bulan. Nah, kata Aristoteles, objek yang di atas bintang, di atas bulan itu abadi, ya, nggak musnah. Tapi ini nyatanya bintang itu kemudian menghilang, ya, itu supernova, ya. Nah, kemudian setelah Tycho Brahe itu wafat, ya, laboratoriumnya, observatoriumnya, ya, itu dilanjutkan oleh asistennya, yaitu Johannes Kepler. Ya. Nah, data-data yang dicatat oleh Tycho Brahe itu kemudian dicoba untuk diplotkan oleh Johannes Kepler, ya. Nah, kemudian Kepler itu mendapatkan bahwa planet-planet itu, ya, atau objek-objek langit itu bergerak mengitari matahari dengan lintasan elip, dan matahari berada di salah satu titik fokusnya, ya. Jadi lagi-lagi gagasan ini juga menyodok Aristoteles. Ya. Lagi-lagi gagasan ini menyodok Aristoteles. Apa yang disodok? Apa yang diserang? Apa yang terserang? Dari gagasan Aristoteles ini. Oleh konsep Johannes Kepler. Apa yang diserang? Ada yang tahu? Bumi sebagai pusat jagat raya. Bumi sebagai Pusat jagat raya. Pusat jagat raya, ya. Jadi dalam konsep ini apa yang dikelilingi oleh benda-benda langit? Matahari, Pak. Matahari, ya. Itu. Nah, ini siapa barusan yang jawab? Itu. Saya pengen ngecek ini tahun. Ada dua, Pak. Ada 2 orang. Oh iya, satu siapa? Satu siapa? Muhammad Akbar Fuad, Pak. Teknik mesin. Fuad. Ya. Ya, 190. Mesin 190. Terus satunya lagi? Andi, Pak. Sama Andi? mesin. Iya, 109, Pak. Oh iya, ya. Mesin juga. Oh, mesinnya rajin. 109. Iya, Pak. Iya. Ayo, kalian harus bangun ini, ya. Saya kan nggak bisa ngecek kalian satu persatu nih, jadi saya ngecek suaranya aja. Ya, kalian nyimak suara saya juga. Loh. Ya, jadi yang menjadi pusat di sini itu adalah matahari. Ya. Sudah 2 poin ini, 2 poin. Jadi tidak langsung menyerang geosentrisnya,
tapi menyerang gagasan ya, dari penggagas awal geosentris ya yang sudah mulai kualitatif. Kalau Anaximandros itu kan masih kualitatif ya. Nah, tapi Aristoteles dan Ptolemeus itu sudah mulai kuantitatif. Tuh. Nah, Kepler juga mengamati ya. Jadi 32 tahun setelah supernova dari Tycho Brahe, Johannes Kepler ternyata juga mengamati ya, supernova yaitu bintang mati ya. Itu. Nah, ini meneguhkan serangan pertama dari Johannes Kepler itu. Nah, berikutnya ya, ini saya lupa ketika saya membahas Aristoteles. Ketika membahas Aristoteles ada satu hal yang terlewat, tapi saya ulang begitu di sini. Ya. Jadi ini juga gambar Pisa, ya, menara Pisa yang dijadikan oleh Galilei itu untuk melakukan percobaan. Ya. Percobaan menjatuhkan benda dengan massa yang berbeda-beda itu dari ketinggian yang sama ya, di puncak menara Pisa, kemudian diamati di bawah siapa dulu yang jatuh di tanah. Ya. Loh. Nah ceritanya begini, Aristoteles itu juga mengajarkan atau mempunyai pandangan yang menyebutkan bahwa kalau dua objek jatuh dari ketinggian yang sama, maka objek yang dengan massa lebih berat lah yang akan nyampe pertama di tanah, ya, nyampe dulu, begitu. Artinya bahwa benda dengan massa yang lebih besar itu mempunyai kecepatan yang lebih besar, gitu, ya. Nah, tetapi Galileo itu mencoba mempelajari, memahami ini argumennya apa, dalilnya apa, data-data observasi pendukungnya apa. Nah, ternyata nggak ditemukan, ya. Nggak ditemukan. Nah, Galileo pun nggak percaya ya. Jangan-jangan Aristoteles salah juga nih, gitu kira-kira ya. Seperti halnya supernova, ya. Seperti halnya lintasan elit dari objek-objek langit yang mengitari matahari, gitu ya. Jangan-jangan salah seperti halnya konsep-konsep itu. Nah, Galilei pun tergerak ya untuk menguji gagasan dari Aristoteles itu. Barangkali Galileo ini anaknya pembesar ya, sehingga dia bisa leluasa masuk keluar turun di menara Pisa itu, ya, untuk melakukan eksperimen begitu. Dan ternyata apa hasil yang diperoleh oleh Galileo? Nah, ternyata setelah dia lakukan beberapa kali percobaan bahwa objek dengan massa berbeda ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama pada waktu yang sama, mereka akan jatuh di tanah dalam waktu yang sama, begitu ya. Nah, begitu. Nah, itu artinya lagi-lagi gagasan Aristoteles salah, begitu ya. Karena Aristoteles mengatakan bahwa benda yang dengan massa lebih besar lah yang jatuh lebih dulu karena kecepatannya lebih besar. Tapi setelah dicek oleh Galileo, ternyata
yang benar itu adalah dengan kecepatan sama, ya, tidak bergantung pada besar massa. Nah, lagi-lagi Aristoteles salah, ya. Nah, berikutnya ini Galileo ini yang berhasil membuat teleskop, ya, dan dengan teleskop itu maka pengamatan benda langit menjadi lebih kalau semula dengan mata telanjang ini menjadi lebih meningkat lagi, ya, kemampuan melihatnya. Nah, ya, ternyata ada yang menarik bahwa di matahari, gitu ya, Galileo itu mengamati adanya bintik ya, yang tampak bergeser, ya, gitu. Tampak bergeser. Nah, itu artinya matahari ini juga berputar, gitu ya. Jadi ini dari penampakan apa yang disebut dengan sunspot, ya. Ini juga sedikit banyak menyalahkan Aristoteles. Apa yang disalahkan oleh apa yang diamati oleh Galileo dengan sunspot ini? Apa yang disalahkan dari Aristoteles? Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Mungkin itu Pak, benda-benda di luar bumi itu mengelilingi tapi tidak berputar, cuma tetap. Oh. Sampai nih, masih 3 orang tadi itu. Siapa? Fuad, Made. Iya Pak, masih Masih Andi. ya? Hah? Masih Andi Pak. Masih Andi yang terakhir tadi ya, 109. Iya Ya. Pak. Bukan di situ, tapi kotornya itu, ya, bintik hitamnya itu, kan Aristoteles mengatakan murni, ya. Oh iya Pak. Murni begitu, ya. Kotor, musnah, Selain rusak. abadi itu murni, begitu ya. Tuh. Sedangkan yang di bumi itu musnah, kotor, rusak, gitu ya. Berubah. Nah ini, Ya. nah ini ternyata ini ada bintik-bintiknya kan, kalau nggak pakai teleskop ini kan nggak kelihatan, ya. Tuh. Nah, Galileo kemudian mengamati ini, ya. Oh, lagi-lagi Aristoteles ternyata salah, ya. Tuh, pandangannya lemah. Jadi Aristoteles sekarang dalam posisi yang dicari-cari kesalahannya, begitu, ya. Tuh. Yang Aristoteles ini sebagai pemikir puncaknya Yunani, ya, pemikir terbesarnya, bahkan ajaran-ajarannya itu beberapa ajarannya ya dipakai terus hingga saat ini, ya, sampai kemudian ada logika baru. Sebelum ada logika baru, 4 hukum logika itu yang mengembangkan itu adalah Aristoteles, ya. Jadi di situ. Nah, dengan teleskop ini pula, ya, itu Galileo juga mengamati bahwa di sekitar Jupiter itu ternyata ada satelit-satelit. Lagi-lagi Aristoteles tersalahkan, ya. Lagi-lagi tersalahkan. Apa salahnya? Nah, ternyata satelit-satelit ini mengitari Jupiter, ya, mengitari Jupiter. Jadi itu, ya. Nah, kemudian ya, sampailah kita ke Eropa, ke era Newton, ya. Newton mengembangkan yang sekarang kita sebut fisika. Nah, pada saat itu orang mengulangi, ya, pertanyaan yang dikemukakan di era Yunani itu, ya. Nah, sebenarnya
alam kita yang kompleks ini tersusun dari apa sebenarnya ya? Apa sih realitas dasar dari semua itu? Dan mengapa kok berubah, gitu ya? Dan perubahan itu terjadi karena apa? Itu 3 pertanyaan dasar. Dan itu pun kemudian juga dijawab, dan itu yang jawabannya itu kemudian menjadi landasan pengembangan sains kita saat ini. Ya. Jadi apa yang ada, ya, yang ada itu hanya materi. Dan materi tidak dicipta dan tidak dapat musnah. Kemudian yang lainnya itu adalah ruang, ya, mutlak, berdiri sendiri, tidak bergantung pada materi, dan yang terakhir itu adalah waktu yang mengalir dan terpisah dari ruang. Ya. Juga dua-duanya bersifat absolut, berdiri sendiri. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan filsafat materialisme ilmiah. Nah, ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari atomisme Democritus yang sudah kita bahas pada kuliah yang lalu, jadi nggak akan saya bahas lagi, ya. Ya. Nah, ini tadi pertanyaannya. Ya. Nah, perubahan itu tidak lebih merupakan penggabungan dan pemisahan dari materi-materi. Ya. Pohon tumbang, banjir, dari gelap, dari malam jadi siang, siang menjadi malam, dan seterusnya. Itu semua karena terjadi penggabungan dan pemisahan antara materi. Ya. Dan itu terjadi karena hukum-hukum mekanis yang ada di dalam alam ini. Ya. Hukum mekanis. Gitu. Nah, kemudian dituliskan ya dalam buku yang kemudian menjadi tonggak bersejarah. Jadi filosofia naturalis prinsipia matematika. Ya, naturalis alam, filsafat alam. Ini, dan itu sudah dilengkapi dengan gagasan-gagasan matematis. Itu. Ya. Jadi inilah realitas yang ada di alam. Materi, ruang, dan waktu. Kemudian dilengkapi oleh René Descartes, ya, René Descartes dengan konsep geometri. Ruangan kita ini kemudian dikonseptualisasi menjadi 3 dimensi, dibuatkan sumbu-sumbu X, Y, Z. Ya. Inilah ruang waktu kita. Dan inilah ilmu-ilmu yang kita yang dikembangkan oleh Newton dan kita pelajari sampai tahun pertama Anda di ITS itu ya. Jadi objek mengenai massa didorong oleh gaya, kemudian benda ini, objek ini bergerak dengan kecepatan, ini benda melorot, benda jatuh pada bidang miring, kalau ini benda jatuh, ya. Tuh. Nah, ini gambar-gambar pola interaksi antar materi, ya. Nah, itu disebut dengan tumbukan. Kan ini yang kita pelajari dulu ketika belajar fisika dasar dan fisika saat SMA, ya. Dan contoh terkenalnya adalah bola biliar,
Tuh. Jadi energi kinetik yang berasal dari stick kemudian pindah ya, mendorong bola biliar ini untuk bergerak, kemudian nabrak ya, nabrak ini pun kemudian kaget, bergerak lebih lanjut ya, dan ini menabrak ya. dua bola kemudian menabrak dua bola dan seterusnya ya. Nah, tumbukan lain mobil yang disudut dari belakang ya, tuh baik mobil yang parkir atau sedang macet di jalan tol ya. Tuh. Nah, sifat utamanya begini ya, klasik itu kalau kita punya informasi yang cukup di sini, maka kita bisa memprediksi setiap saat posisinya di mana dan dengan kecepatan berapa benda itu bergerak. Itu. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka seseorang itu bisa berlatih ya untuk menjadi katakan pemain basket. Pemain basket itu kan menembakkan bola dari jarak tertentu pada keranjang yang lokasinya tertentu, tingginya juga tertentu. Ya. Nah, orang-orang ini tidak perlu menghitung lintasan parabol, tapi dengan banyak melatih maka orang ini akan punya feeling ya. Saya harus bergerak, saya harus melempar dengan berapa, pada ketinggian berapa supaya masuk ke keranjang ya, pada keranjangnya itu. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, kemudian orang lempar lebing juga begitu ya. Jadi kalau ini kan ingin bahwa bolanya itu jatuh pada tempat tertentu yang diberi tanda gitu ya. Makanya orang ini berlatih. Jadi pengganti ngitungnya itu dengan cara latihan ya. Tuh. Nah, ini sifat yang seperti itu disebut sifat deterministik. Jadi keadaannya bisa diidentifikasi dengan pasti ya secara tertentu, deterministik gitu. Nah, selanjutnya klasik itu sampai pada gagasan Newton. Itu dianekdotkan bahwa Newton itu mencoba merenungkan tentang fenomena alam bahwa setiap objek itu jatuh ke tanah gitu ya. Dan seperti yang pernah saya singgung sebelumnya, kalau ada di antara saudara yang merokok kemudian meniupkan asap rokok itu ke bawah, memang asap itu bergerak ke bawah untuk sementara, tapi selanjutnya kemudian bergerak ke atas. Mengapa itu semua terjadi? Menurut Aristoteles itulah locus naturalis, tetapi Newton mempunyai pandangan yang berbeda. Ya. Dia rumuskan itulah yang dia sebut dengan gaya gravitasi. Ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini mekanika klasiknya sampai di situ. Ya. Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Apa nih? Andi lagi Pak. Andi lagi ya. Andi mesin ini. Ya. Andi mesin. Nanti kalau ini nanti teman-teman elektro. Silakan. Mau tanya, jadi kan saya juga sempat baca-baca juga kalau kayak Galileo itu kan di penjara gitu ya Pak sampai dia mati gara-gara teori heliosentris itu. Itu apa ya Pak? Emang kenapa sampai di penjara seperti itu? Maksudnya apa dampak kalau misalnya dia mengemukakan teori itu gitu? Walaupun mungkin memang bertentangan dengan apa yang disepakati gitu kan, tapi
kenapa sampai di penjara sampai mati gitu Pak? Maksudnya Ya. apa dampaknya? Begitulah ya. Kalau sudah terkait dengan agama itu memang agak susah ya. Itu. Jadi kalau sudah terkait dengan agama, dengan keyakinan itu berbeda. Itu kan vonisnya itu kan kemudian menyerang agama, ya, menyerang keyakinan itu. Jadi karena memang kalau sudah kaitannya dengan agama itu ya tadi sudah menjadi keyakinan ya. Makanya orang-orang itu tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi itu ya, tidak langsung menyerang geosentris ya. Tapi orang-orang itu mencari celah dalam hal ini kesalahan dari Aristoteles yang dipandang sebagai penggagas awal ya. Kalau secara logos, penggagas awal dari geosentris itu adalah Aristoteles. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentang ada fenomena yang menarik juga ya. Ini bukan hanya fenomena di dunia Kristen ya, di masa lalu, tapi ini juga fenomena rasanya ini semua agama ya, semua agama begitu. Barangkali kalian pernah membaca ya tentang pemenang Nobel dari Pakistan, pemenang Nobel Fisika dari Pakistan ya, itu Abdul Salam ya, Abdul Salam itu. Nah, Abdul Salam ini kan kalau orang luar namanya juga Abdul Salam, itu kan bahasa Arab ya, kelihatan kalau dia itu Muslim. Nah, orang luar ya, orang Eropa, orang Amerika itu mengatakan the first Muslim Nobel winner ya, itu ya. Nah, tapi kemudian di Pakistan kata-kata Muslimnya itu dihapus di batu nisannya, ya. Dia tidak diakui sebagai Muslim. Tuh, ya. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa lihat kasus yang aktual ya di Indonesia, yang merupakan ini. Coba kalian barangkali ingat ya, di beberapa tahun yang lalu ketika puasa itu berbeda, ya. Ketika awal puasa itu berbeda. Atau lebih heboh lagi kalau Idul Fitri berbeda, ya. Tuh. Itu kan jadi semacam ribut ya, ribut gitu. Ada yang menyoal gitu ya, ada yang menyoal karena ada cara yang berbeda dalam menentukan kapan awal puasa itu dimulai atau hari raya Idul Fitri itu dimulai ya. Itu yang tidak menggunakan cara ya saklek, letterless seperti yang disebutkan oleh Nabi itu salah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini karena sudah terkait dengan agama ya, terkait dengan agama. Contoh lagi yang mungkin sangat fenomenal itu adalah fenomena Ahok ya, itu fenomena yang kemudian disebut dengan 212 ya. Nah, itu kalau sudah masuk wilayah agama memang ada hal-hal yang seperti itu ya. Jadi terkait dengan keyakinan itu ya, sudah seperti itu. Jadi begitu ya. Dan barangkali Anda sekarang ini ya, kalau Anda ke Jepang, ya, itu di sana ada kalender Jepang, ya, kalender Jepang. Tuh. Selain kalender yang kita terima sekarang ini, kalender Masehi, Januari sampai Desember, di Jepang itu ada kalender. Kemudian di Cina juga kalender. Kemudian umat Hindu di Bali itu juga punya kalender, ya, yang itu
tanggal awalnya di saat apa ya, bulan purnama atau apa gitu. Nah, umat Islam juga begitu ya. Tapi menariknya, uniknya umat Islam itu sistem kalendernya itu belum fix ya. Sehingga kemudian belum bisa dikatakan kalender, tapi pseudo kalender. Kalender seolah-olah gitu. Mengapa? Karena setiap Ramadannya itu tanggal satunya belum diketahui. Kemudian akhir Ramadan juga belum diketahui sebelum melihat hilal, begitu ya. Nah, baru setelah melihat hilal kemudian ditetapkan melalui sidang isbat. Nah, itu artinya kan tanggal satunya belum diketahui. Ya. Nah, jadi artinya sebenarnya belum ada kalendernya. Kalau sudah ada kalender ya berarti sudah ditetapkan tanggalnya jauh-jauh sebelumnya, sehingga kemudian kita bisa bikin jadwal seminar pada tanggal 5 Ramadan, kan gitu ya. Nah, sampai sekarang itu belum, ya, kita belum punya, gitu. Karena tanggal satunya belum ditetapkan, sehingga ya dengan demikian kalendernya belum ada, kan ya. Artinya belum ada ya Sya'ban itu berapa hari belum tahu. Ramadan kapan juga berapa hari belum tahu. Nah, begitu. Nah, ini kalau sudah terkait dengan agama seperti itulah yang terjadi. Ya, Andi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya, yang lain. Ini kok Ya, Pak. dari mesin semua ini. Saya mau tanya, Pak. Siapa saya nih? Ulil dari Elektro. Oh, Lil. Yo, ayo Lil. Oh. Halo. Kira Lil? 111, Pak. Oh, 111, yo. Lil. Saya mau tanya, Pak. Kalau yang diterangkan tadi kan yang filsafat kan sejarahnya yang dari Yunani, terus Eropa. Ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain itu gimana? Misal India, Cina, terus apa Amerika Utara, Amerika Selatan gitu, ada di sana ada pemikiran-pemikiran yang berbeda atau bagaimana, Pak, pola pikirnya? Ya. Kalau kita belajar sejarah pemikiran ya, yang tercatat kantong-kantong pemikiran itu di India, ya, kemudian di Cina, ya. India, Cina itu mewakili pola pemikiran yang lain. Ya. Pemikirannya itu cenderung tidak, kalau Yunani tadi rasional begitu ya, tapi kalau India, Cina itu pendekatannya itu apa? Rasa, ya. Itu pendekatannya kuat di aspek rasa. Makanya kemudian tidak disebut filsafat timur, tetapi seringkali disebut kearifan timur. Nah, begitu. Istilahnya berbeda jadinya. Itu karena pada unsur mengalami itu kekuatannya ada di situ. Ya. Begitu, Lil. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Saya, Pak. Ya. Satrio dari Teknik Sipil, Pak. Oh ya. Ya. Yuk, NRP-nya berapa? Belakang. 142. 142 ya. Ya. Oke. Tadi kan Galileo itu ditangkap terus di penjara seumur hidup itu kan, Pak. Ya. Terus pemikirannya bisa tersebar luas gimana caranya, Pak? Padahal kan dia dikurung sampai akhir. Kan sebelum ditangkap kan dia sudah punya gagasan yang diketahui banyak orang kan. Ya. Iya, Pak. Ya, Satrio. Kan dia punya gagasan dulu kan. Kemudian diterima masyarakat dan meresahkan masyarakat. Kira-kira begitu ya. Ya, minimum meresahkan yang menghukum itu kan. Gitu ya. Nah, itu. Jadi gagasannya itu berkembang sudah di masyarakat. Gagasannya nggak bisa dimatikan. Orangnya bisa dimatikan, tapi gagasannya nggak bisa dimatikan. Gitu. Ya. Sebentar, Socrates itu dalam kisahnya kan juga dihukum, ya. Siapa yang harus minum racun itu ya. Tapi gagasannya sekali lagi nggak bisa dihentikan.
itu kan bercokol di kepala banyak orang. Banyak orang itu yang kemudian meriwayatkan, ada yang menulis dan seterusnya, sampailah di kita begitu ya, seperti itu. Begitu Satrio ya. Jadi orangnya bisa dihukum, bisa dikurung, bisa dibunuh, tapi gagasannya nggak bisa dihentikan. Sejarah akan tetap mencatatnya itu. Ya. Begitu. Lain. Saya Pak, Yuk. Aditya Christian Pak. Siapa? Aditya dari Mesin Pak. Oh ya, Aditya. Saya mau nanya Pak, dulu NRP-mu, NRP berapa Oh, iya. belakang? NRP-nya belakangnya 58 Pak. Oh, ya. Ini saya pernah baca Pak, katanya dulu tuh zamannya Johann Kepler, terus Tycho Brahe itu dulu belum ada perbedaan yang jelas antara astronomi dan astrologi ya Pak. Itu dulu Oh iya. gimana ya Pak? Ya, jadi astronomi itu kemudian dikaitkan dengan apa? Sekaligus juga dikaitkan dengan nasib, itu loh ya. Itu. Jadi maksudnya itu begitu, ya. Itu. Jadi dengan kata lain belajar astronomi itu seolah-olah juga menjadi tahu nasib gitu ya, itu dikaitkan dengan nasib seseorang ya. Berarti mereka dulu juga yang itu Johann Kepler berarti juga itu Pak, nentuin nasib seseorang berdasarkan horoskop dan lain-lain. Ya, bukan nentuin gitu ya, tapi seperti mempelajari juga gitu kan. Pelajari juga, cuma kemudian karena mungkin dia data fokusnya di observasi gitu ya. Nah, intensitas dia menjawab persoalan-persoalan yang non ya astro tapi dengan loginya, bukan dengan dengan nomosnya, tapi dengan nasib itu ya nggak seinten gitu ya, nggak terlalu inten dibanding dia mengobservasi benda langitnya itu sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, jadi kalau orang-orang dulu itu ya, ketika memang cabang ilmu itu belum luas seperti sekarang dengan spesialisasi yang sangat tajam gitu ya. Nah, dulu itu yang namanya ilmuwan itu ya bisa dikatakan tahu banyak hal gitu ya. Gitu. Tahu banyak hal. Tuh. Ya termasuk ilmu pernasiban tadi itu. Termasuk ilmu pernasiban tadi itu gitu. Nah, seperti itu. Oke, makasih Pak. Ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, ya kita sudah. Baik, kita hentikan di sini dulu ya, karena ini yang untuk untuk yang Maxwell ini ceritanya juga tidak kalah seru, tapi kalau waktu kita hanya tersisa 20 menit, kayaknya nggak cukup. Nanti seru-serunya nggak muncul ya. Jadi aspek-aspek serunya itu tersisa. Ini kita lanjutkan pada 2 Jumat yang akan datang ya. Jadi Jumat tanggal berapa itu? Jumat tanggal 6 ya, November ya. Begitu ya? Jumat? Iya, tanggal 6 Pak. Iya Pak, benar Pak. Karena Jumat depan kan libur kan? Iya Pak. Oke. Jadi kuliah kita siang ini sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini dan kita
ketemu Jumat tanggal 6 November. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Jangan lupa persensinya ya, nomornya sudah saya kirim tadi. Ya. Baik, Pak. Jangan, Baik Pak, terima kasih Pak. Enggak dimasukkan lagi nanti. Ya, silakan diisi itu daftar hadirnya. Baik, saya tutup ya. Pak.